Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi terkini pelanggaran dalam penggunaan TIK, Jakarta, Kompas.com, keamanan data diri pasien COVID-19. Dipertaruhkan pasalnya, data yang selama ini selalu dirahasiakan oleh pemerintah diduga telah diperjualbelikan oleh peretas atau hacker di situs dark web. Peretas tersebut mengklaim memiliki 231.000 data pribadi pasien COVID-19. Data tersebut dijual seharga $300 Australia atau sekitar 4,2 juta di situs Rainforum. Situs yang digunakan hacker untuk menjual data pengguna Tokopedia. Beberapa waktu lalu, data yang dihimpun berisi data sensitif berupa nama, nomor telepon, alamat, hasil tes, polymer chain reaction atau PCR, dan lokasi pasien dirawat. Dalamnya juga tercantum kolom nomor induk kependudukan atau NIK meskipun tidak terisi. Wartakotalive.com Jakarta, para pelaku streaming ilegal tayang sepak bola di Jawa Barat dan Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian setempat menyatakan mereka dipidana terkait kasus streaming ilegal aplikasi IPTV atas konten tayangan sepak bola. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku diketahui melakukan perbuatan pidana melalui teknologi internet protokol television atau IPTV lewat aplikasi TVku. Permasalahan akibat pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 1. Hacker adalah aktivitas yang sering melakukan aksi perusakan di internet, mulai dari pembajakan akun milik orang lain, pembajakan situs web, probing atau menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. 2. Carding. Ini merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. 3. Illegal content, yakni memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum seperti menyebarkan pornografi. 4. Cyberterorisme, sesuatu tindakan yang mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk carjacking ke situs pemerintah atau militer. Upaya perbaikan dan solusi. Tips dari Kominfo. 1. Menggunakan LAN nirkabel di rumah atau kantor setelah pengaturan enkripsi data seperti WiFi-A2 atau Wi-Fi Protected Access. Untuk menggunakan smartphone, dianjurkan untuk selalu memperbarui sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak antivirus ke versi terbaru yang tersedia. Penggunaan internet juga diharapkan bisa lebih berhati-hati saat mengklik situs yang kita tidak bisa dipercaya. Penggunaan surat elektronik dianjurkan untuk tidak membuka lampiran email atau URL yang mencurigakan. Peraturan pemerintah terkait pelanggaran menyalahgunakan TIK. Perbuatan yang dilarang dijelaskan pada bab 8 pasal 27 sampai 37. Pasal 27 asusila, penjudian, penghinaan, pemerasan. 2. Pasal 28 berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan. 3. Pasal 29 ancaman kekerasan dan menakuti-nakuti. 4. Pasal 31 menyadap perubahan, menghilangkan informasi. 5. Pasal 32 pemindahan perusahaan, perusakan dan membuka informasi rahasia. 6. Pasal 33 virus, membuat sistem tidak bekerja. 7. Pasal 37 menjadikan seolah dokumen otentik atau phishing. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang implementasi artificial intelligence.
Pengertian artificial intelligence, kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod dan Skill, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kondisi saat ini, artificial intelligence, perkembangan AI menjadi lebih pesat seiring banyaknya pengguna internet. Tercatat ada 196 juta atau lebih dari 70% populasi Indonesia sudah menjadi pengguna akses internet pada kuartal 2 atau 2020, yang membuat data AI semakin berkembang untuk memproses jumlah data yang luar biasa besar atau masif. Memang diperlukan kapasitas atau computing power yang mempunyai perkembangan teknologi komputasi awan atau cloud computing membuat AI tidak lagi menjadi hal yang mahal atau sulit dijangkau. Di Indonesia sendiri sudah mulai banyak perusahaan rintisan atau startup yang memanfaatkan AI dalam menunjang kegiatan bisnisnya. Hal ini tentu saja disebabkan oleh semakin tersedia dan terjangkaunya aspek penunjang yang membutuhkan untuk menyatakan AI dalam kegiatan bisnis. Tidak lagi hanya tersedia untuk negara maju ataupun perusahaan besar saja. Permasalahan akibat penyalahgunaan artificial intelligence. 1. Meretas sistem secara otomatis. 2. Menyebabkan kecelakaan pada mobil tanpa sopir. 3. Mengubah drone komersial menjadi senjata. Peraturan mengenai artificial intelligence di Indonesia teknologi AI memang belum diatur secara khusus dan spesifik. Namun dalam pendekatan hukum berkaitan dengan sistem elektronik, penyelenggaraan AI dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU 19 atau 2016. Solusi untuk pengembangan artificial intelligence, Microsoft telah menyusun 6 prinsip yang kami percaya dalam menjadi jantung pengembangan dan menyebabkan solusi yang didukungkan oleh AI. 1. Privasi dan keamanan. Seperti teknologi awan lainnya, sistem AI harus mematuhi undang-undang privasi yang mengatur tentang pengumpulan, penggunaan, dan penyiapan data, dan memastikan bahwa informasi pribadi yang digunakan sesuai dengan standar privasi dan dilindungi dari penyalahgunaan atau pencurian. 2. Transparansi. Karena AI semakin mempengaruhi kehidupan setiap orang, kita harus memberikan informasi kontekstual tentang kegiatan sistem AI beroperasi sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana keputusan dibuat dan lebih mudah dalam mengidentifikasi potensi bias, kesalahan, dan hasil yang tidak diinginkan. 3. Keadilan. Ketika sistem AI membuat keputusan tentang perawatan medis atau pekerjaan, misalnya mereka harus membuat rekomendasi yang sama untuk semua orang dengan gejala atau kualifikasi serupa. Untuk memastikan keadilan, kita harus memahami bagaimana bisa dapat mempengaruhi sistem AI. 4. Keadilan sistem AI harus dirancang untuk dapat
beroperasi dalam parameter yang jelas dan menjalani pengujian yang terkait untuk memastikan bahwa mereka merespon dengan aman dan situasi yang tidak terduga dan tidak berevolusi dengan cara yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Masyarakat harus memainkan peran penting dalam membuat keputusan tentang bagaimana dan kapan sistem AI harus dikerahkan. 5. Inklusivitas. Solusi AI harus dapat mengetahui berbagai kebutuhan dan pengalaman manusia melalui praktis desain yang inklusif dalam mengantisipasi hambatan potensial dalam produk atau lingkungan yang dapat secara tidak sengaja memunculkan seseorang. 6. Akuntabilitas. Orang yang mendesain dan memasang sistem AI harus bertanggung jawab bagaimana sistem mereka beroperasi. Norma akuntabilitas untuk AI harus memanfaatkan pengalaman dan praktik dari sektor lain. Contohnya seperti privasi dalam perawatan kesehatan. Akuntabilitas juga harus dipatuhi selama proses mendesain sistem dan secara terus-menerus saat sistem beroperasi di dunia. Dan sekian dan terima kasih.